Kalau dari sisi HR nih, kualitas apa sih yang sebenarnya dibutuhkan biar seseorang bisa berkembang di dunia kerja? Oh, marah-marahin orang, Oh, tap. terus bikin keributan. Si influencer dan konten kreator ini kayaknya udah mulai jadi pilihan karir untuk generasi-generasi di bawah kita nih ya. Soalnya kita udah cari kerja sendiri susah, tapi nggak dibantu negara, dimintain pajaknya lagi. Percakapan publik di medsos tentang dunia kerja ini kayak gimana Mas Ade nih? Pekerjaan fresh graduate gitu ya, tapi minta pengalaman 5 tahun. Nah, Selamat datang kembali di Skema Podcast, tempat kita ngomongin fenomena-fenomena yang menarik di media sosial, tentunya berbasis data dan insight yang relevan. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga liburan lebaran kemarin bisa jadi momen kita untuk recharge tenaga lagi ya. Sekarang di Skema Podcast, balik lagi sama gue, Rangga Pranawa, host magang, yang punya goal sekarang mau menggantikan Alfi Alfandi. Oke, di episode kali ini mungkin kita mau ngebahas suatu fenomena yang rame juga nih beberapa tahun terakhir ini, yaitu mengenai profesi influencer dan content creator. Karena kalau kita ngelihat akhir-akhir ini banyak orang, terutama generasi muda, yang lihat dunia kreator ini sebagai pilihan profesi mereka. Mungkin bagi mereka, bagi sebagian orang, profesi ini terlihat sangat menarik. Kerjanya fleksibel, bisa di mana aja, sama mungkin ini yang paling menarik, sering dianggap bisa menghasilkan lebih cepat dari jalur karir yang biasa. Tapi ada satu pertanyaan nih yang muncul setelahnya. Apakah si influencer dan content creator ini benar-benar profesi yang bisa menjamin masa depan? Atau cuman tren yang muncul karena perkembangan platform digital? Itu yang akan kita bahas di Skema Podcast episode kali ini. Nah, untuk membahas topik ini, kita udah ngundang mas-mas yang mas-mas yang berpengalaman di dunia profesional dan dunia kerja. Udah bersama kita hari ini Mas Azhar. Halo. Mas Azhar ini adalah HR dari perusahaan media monitoring nomor 1 di hati kita. Amin. Yaitu Skema Data. Oke, Mas Azhar, boleh perkenalan diri dulu? Dikit aja tapi Mas jangan panjang-panjang. Iya. Oke. Halo teman-teman, saya Azhar, saya HR Skema. Baru join di Skema sebenarnya baru September ya Mas ya, baru 6 bulan. Tapi udah berpengalaman dong sebenarnya. Dibilang berpengalaman sebenarnya enggak. Ya bisa dibilang lah Mas, tapi kalau dibanding sama teman-teman yang lain pasti lebih berpengalaman teman-teman yang lain lah daripada saya yang seprofesi seperti itu. Sebenarnya job desk-nya SR tuh apa sih Mas? Marah-marahin orang. Oh, tap. Terus bikin keributan. Ya normalnya lah. Nggak, tapi ya ada yang lebih dalam daripada itu lah Mas. Cuma mungkin itu kayaknya pembahasannya cukup panjang sih. Gitu. Kalau dari atasnya aja, atas. Oke. Yang pasti kita ini bisa dibilang agent of change ya. Dalam artian, oh iya dong. Maksudnya seiring berkembangnya zaman, HR ini juga tidak hanya mengurusi terkait dengan personalianya saja kan seperti itu. Sekarang sudah banyak bahasa-bahasa yang mungkin dulu belum ada bahasa itu, term itu, kemudian untuk saat ini sudah mulai muncul nih banyak. Ada HR spesialis, kemudian HR BP, ada HR analis. Sedangkan dulu kan orang mengenalnya hanya HRD atau SDM, betul seperti itu. Nah sekarang sudah cukup berkembang di dunia HR sendiri dan dari segi pembahasannya atau pendalamannya itu juga cukup berbeda gitu. Walaupun sama-sama HR tapi ada part-partnya sendiri nih. Contoh HR spesialis khususnya mungkin Komben, berarti hanya fokus ke payrolling dan Komben. Kemudian ada HR analis yang fokus terhadap menganalisa apa-apa aja nih yang terjadi di perusahaan dan apa nih yang bisa dikembangkan dari perusahaan seperti itu, dan ya banyak hal yang lainnya sih Mas kayak gitu. Menarik sih ya. Betul. Tapi kalau kita ngomongin HR secara spesifik bakal panjang ya. Betul. Ya kita balik ke topik kita aja kali ini ya. Boleh. Nah, mungkin Mas Azhar juga sering menerima CV atau segala macam kan. Sering lihat rekrutmen. Si influencer dan content creator ini kayaknya udah mulai jadi pilihan karir
untuk generasi-generasi di bawah kita nih ya? Maaf nih, generasi bawah kita. Oh iya betul. Beda nih. Generasi Gen Z kali ya sekarang ya. Oke. Kalau dari perspektif Mas Ajar sendiri nih, lihat trennya dunia kerja, fenomena ini kayak gimana nih? Bisa ada pandangan sendiri nggak sih? Ya kalau sependek sepengetahuan saya Mas ya, dalam artian influencer kan memang sebuah pekerjaan dalam tanda kutip yang baru ya, yang baru berkembang di dunia di era akhir-akhir ini seperti itu. Kalau kita bisa track back ke belakang kan, dunia influencer ini kalau saya pernah baca beberapa penelitian itu dimulai dari sekitar tahun 2016-2017 gitu, di awal kemunculan banyaknya influencer seperti ini. Namun memang sebetulnya influencer ini sudah ada jauh sebelum itu, namun memang termsnya bukan influencer. Contoh kecil kayak yang kita kenal deh, Steve Jobs. Beliau kan juga sebetulnya salah satu influencer nih, tapi tidak melabelkan diri sebagai influencer. Memang influencer yang sekarang ini cukup bergeser nih maknanya nih. Seperti itu. Nah, fenomenanya memang mungkin lebih berkembang lagi ya ketika waktu itu pandemi COVID. 2017 influencer sudah ada tapi tidak semarak itu. Kemudian di 2019-2020 COVID menyebar di seluruh penjuru dunia menjadi pandemi yang akhirnya orang bingung nih mau ngapain nih gitu kan. Fortunate-nya adalah kita sudah masuk industri 4.0 yang mana semua itu sudah berbasis internet, IoT, kemudian AI juga sudah mulai masuk di situ. Sehingga orang-orang Gen Z yang dia ini punya pola pikir yang cukup berbeda dengan yang kita ya, generasi kita di bawah Gen Z ya. Karena kan Gen Z ini kan maksudnya sudah memulai hidupnya itu sudah dari industri internet ini sudah mulai berkembang gitu. Dalam artian sudah banyak informasi yang bisa dia serap dari mana-mana, dari internet khususnya, yang mana generasi kita belum mendapatkan hal itu gitu. Nah, poin plusnya adalah generasi ini sudah memiliki ide-ide dan dibiasakan untuk mencari ide-ide baru nih Mas, seperti itu. Nah, makanya ketika pandemi kemudian mereka bingung nih mau ngapain ya gitu. Akhirnya ide-ide mereka bingung nih untuk disalurkan kemana, akhirnya yaudah deh kita bikin konten kreator deh, bikin apa deh. Karena jadi konten kreator semua. Betul. Dan melihat ada satu yang berhasil, ada satu yang sukses nih. Nah, sialnya adalah, bukan sial ya, maksudnya mungkin kecenderungan manusia adalah ada yang mudah dilakukan dan berhasil nih, cepat dapat duit, ayo deh ikut deh gitu. Ikut akhirnya. Betul. Nah, jadi mungkin di situ sih Mas basic ininya ya, pandangan kita terhadap fenomenanya influencer ini. Kenapa sih sekarang marak banget dan menjadikan influencer ini menjadi salah satu dalam tanda kutip pekerjaan yang cukup menjanjikan karena memang dari segi pendapatan cukup besar, kemudian terlihatnya itu mudah untuk dilakukan seperti itu. Jadi orang-orang berlomba-lomba sekarang, ya udah deh, yuk kita coba yuk gitu. Ya. Kalau dari pengalaman Mas Azhar nih pas rekrutmen nih, pernah nggak sih nemuin ada kandidat ngirim CV, backgroundnya konten kreator gitu? So far sih belum ya. Belum Mas, ya? Belum. Nah, kalau misalkan ada nih, sekarang ada orang ngelamar mau jadi sales gitu, misalkan atau ngelamar jadi marketing, terus dia nyantumin nih, gue pernah bikin konten ABC dan berhasil konten gue. Itu menurut Mas Azhar sendiri nih, ada nilai tambahnya nggak sih dari situ? Agak sulit ya Mas dijawabnya, karena gini, kita kan juga harus lihat apakah yang dilakukan ini relate dengan apa yang kita butuhkan saat ini gitu. Untuk di pekerjaan ya. Let's say kalau sales ini juga kan tidak bisa serta-merta asal oke, kita punya barang kita mau jual deh, terserah siapa aja mau beli gitu kan. Nah, tapi kan sales ini ada segmentednya sendiri-sendiri nih. Nah, kalau katakanlah influencer nih atau content creator pengen jadi sales, apa yang bisa dia jual? Apa sih yang biasanya dia jual? Kalau seumpamanya yang dibutuhkan adalah sales, let's say mungkin yang sekarang lagi rame beauty vlogger lah atau beauty content creator, beauty vlogger gitu. Kalau soalnya dia, aku mau sales nih, tapi harus sejalan dong, harus linear gitu. Berarti dia harus apply-nya ke perusahaan-perusahaan yang memang
mungkin manufacturing untuk skincare atau segala macamnya. Jadi kan di situ walaupun dia tidak memiliki basic sales, tapi dia sudah memiliki product knowledge lah setidaknya. Apa nih yang harus bisa dijual nih? Apa nih keuntungannya atau keunggulan dari produk ini nih untuk kita jual untuk produk ini gitu. Betul. Jadi nggak serta-merta ya, gue punya betul. Konten segini banyak dengan views segini banyak, followers segini betul. banyak. Cuman kalau emang nggak align sama perusahaannya juga Betul, nggak menjamin. nggak bisa juga ya. Bukan nggak bisa sih mas, sebetulnya anything can be possible sebetulnya, asalkan memang mau nggak perusahaannya menerima gitu. Karena kan sekarang kan kalau kita mau ngomongin perusahaan kan panjang ya, maksudnya harus ada proses yang panjang untuk bisa sampai mencapai satu keputusan untuk oke, kita hire dia gitu. Ya ada pertimbangan lain saja. Betul. Nah, balik lagi ke tadi juga Mas Azhar sempat ngomong juga kan, si influencer atau content creator ini kelihatannya gampang dapetin uang nih. Gue bikin konten, di like sama sekian ribu orang, akhirnya bisa dapet endorse segala macem. Sebenarnya realistis nggak sih? Atau ada satu sisi yang nggak kita lihat nih? Kita cuma ngeliat, ya dia udah besar gitu, udah punya masa sendiri, udah punya follower sendiri gitu. Ya pasti banyak hal yang nggak kita tahu ya maksudnya di belakangnya. Kan banyak faktor, segala sesuatu kan pasti ada faktornya gitu. Contoh kecil kayak kita deh sekarang, kita bikin podcast segala macam kan, ya betul, maksudnya kita harus punya market segala macam kan. Itu mungkin yang orang-orang nggak lihat sebelumnya gitu. Bahkan orang-orang yang sudah besar pun sampai saat ini, contoh kecil mungkin podcast yang punyanya salah satu artis yang cukup ternama, yang dia bisa mengakuisisi beberapa podcast, itu kan juga perjuangan sebelum dia menjadi seorang podcaster kan juga panjang tuh. Iya, gitu. Nah, ada cerita di belakangnya lah ya. Betul. Nah itu tadi menyambung ke pertanyaan Mas Rangga tadi, sebenarnya kalau dibilang apa tadi Mas? Instan, cepat, atau realistis nggak sih? Kalau realistis atau tidak, ya bisa dibilang realistis, asalkan dia mau untuk berjuangnya aja sih Mas. Karena segala sesuatu, ya itu tadi, balik lagi, bahwa ada proses di belakang yang mungkin orang tidak melihat itu gitu. Yang mana seringnya adalah orang itu melihat kayak, oh dia sukses ya, yaudah deh kita ikutin deh gitu. Tapi kan tidak melihat bagaimana proses dia dari awal sampai dia menjadi seorang podcaster terkenal itu seperti apa gitu. Dibilang realistis ya pasti realistis, tapi ya itu tadi, balik ke prosesnya kuat atau tidak sebetulnya. Ya, setuju sih. Karena tapi kan fenomena-fenomena sekarang nih, kayak kemarin yang joget setboard, terus yang di TikTok mengemis online lah ya. Iya. Itu kan juga gitu. Kan juga kayaknya mereka mau instan gitu, mau cepet dapet duit, gue nggak mau susah, gue ngeliat bisa nih kayak gini gitu kan. Itu juga satu fenomena sendiri tuh. Betul. Sebetulnya. Nah, influencer ini bisa jadi bagian perubahan yang lebih besar, terutama di karir, karena ya mau nggak mau kita harus akui gitu, pilihan karir sekarang makin luas. Kalau dulu mungkin kita ditanya masih kecil mau jadi apa, mau jadi dokter, mau jadi polisi, pilot. Sekarang kayak beberapa teman anak saya gitu masih SD udah bisa bilang, saya mau bikin channel YouTube, saya mau jadi content creator gitu. Nah, pilihan-pilihan karir ini juga pasti ngubah cara orang lihat dunia kerja ya. Betul. Secara keseluruhan. Nggak cuma pekerjaan yang dipilih, tapi juga soal ekspektasi terhadap karirnya mereka sendiri. Makanya di sosial media juga banyak tuh kita lihat diskusi tentang dunia kerja. Ada yang cerita susah nih dapat pekerjaan zaman sekarang, atau diskusi soal ekspektasi gaji, sampai ada perdebatan tentang work life balance nih antara si Gen Z dan milenial, gimana mereka ngelihat dunia kerja seperti apa gitu kan. Betul. Ngomongin medsos seperti biasa nih,
Kali ini kita panggil Mas Ade untuk ngasih insight berdasarkan data. Gimana liburannya? Menyenangkan. Nah, tadi kita ngomongin masalah influencer dan dunia kerja. Percakapan publik di medsos tentang dunia kerja ini kayak gimana Mas Ade nih? Nah ini menarik ya. Ini kita langsung mau show data. Boleh. Boleh. Bisa kita lihat topik apa mungkin yang paling sering diomongin. Nah ini mungkin kita langsung show data aja ya. Jadi memang menariknya gini ya Mas, di kondisi saat ini memang perhatian soal lowongan kerja itu masif ya dalam perbincangan publik ya. Karena kita tahu ya kondisi ekonomi yang sekarang seperti itu. Dan memang kalau kita ngelihat isunya yang paling atas ya Mas Azhar itu paling tinggi itu dua soal keluhan gitu. Keluhan netizen soal lowongan kerja. Oke. Nah, ini yang paling pertama dulu ya, soal narasinya cari kerja sendiri tanpa dibantu negara kayak gitu. Nah, ini sebetulnya keluhan netizen ketika menyikapi kebijakan pemerintah soal yang paling baru nih. Yang paling kena ke kita, pajak THR. Oh iya, baru banget. Itu masih hangat itu. Masih baru keluar dari oven. Kan Kementerian Keuangan ya, pemerintah pusat tuh membuat kebijakan soal pajak THR. Dan ini cukup direspon beragam ya. Dan salah satunya oleh netizen sebetulnya yang para pencari kerja juga, atau yang sudah bercari kerja sebetulnya. Mereka kan tahu ya susahnya cari kerja seperti apa gitu. Nah ketika dapat kerja, itu dimintain pajaknya lewat THR. Potong yang cukup besar ya. Iya, utamanya pas THR lagi ya, pas kita bicara kebutuhan lagi tinggi-tingginya ya di bulan tersebut. Nah ini yang muncul nih, kayak gitu. Keluhan lah, umpatan netizen soal ini kita udah cari kerja sendiri susah, tapi nggak dibantu negara, dimintain pajaknya lagi pas THR gitu ya. Nah itu paling tinggi ya, setidaknya kalau kita bicara berdasarkan data 1 bulan terakhir. Jadi memang momentumnya pas ya, kita narik datanya dari pas awal puasa ya, seperti itu. Nah yang kedua nih soal yang jadi permasalahan klasik sebetulnya dari dunia HR gitu ya. Mungkin Mas Azhar juga mungkin nanti boleh merespon ya, kan menarik. Soal standar rekrutmen di Indonesia yang over qualification gitu. Netizen kan omongannya kan cukup menarik ya, misalnya kayak ada nih pekerjaan fresh graduate gitu ya, tapi minta pengalaman 5 tahun. Nah, hal-hal kayak gitu ya gitu unik sih ya, kenapa bisa gitu. Dan hal-hal yang over qualification ini yang menurut netizen ini justru dalam tanda kutip ya membunuh peluang-peluang ya para pekerja itu mendapat pekerjaan yang lebih baik gitu. Gimana sih mereka bisa hidup, bisa tumbuh ya, berkembang kalau enggak dikasih ruangnya gitu ya. Kan perlu ada ruangnya dulu, diterima dulu. Nah, ini yang jadi permasalahan concern sih ya. Mungkin Mas Azhar boleh berespon ya. Bener nggak sih ini soal overqualification gitu? Ya, bukan overqualification ya Mas. Maksudnya kalau overqualification itu, ini menurut pandangan pribadi saya, itu lebih ke ada orang yang apply director tiba-tiba jadi staff, itu overqualification. Mungkin over requirement lah ya. Maksudnya karena requirementnya kan absurd dan nggak masuk akal. Banyaknya memang seperti itu. Contoh kecil kayak kemarin saya sempat baca di LinkedIn tuh dibutuhkan neni gitu ya, neni tapi gaji setiap hari harus masuk, pekerjaannya ABCDE, tidak hanya neni ternyata, tapi gajinya cuma 1,5 juta. Dan gitu. Harus bisa bahasa Inggris, bahasa segala macam gitu kan, tapi gajinya segitu gitu. Nah kemudian ada juga yang kayak kemarin saya sempat search di Jobstreet gitu, salah satu Mas Azhar sempat search. Oh iya, maksudnya itu kan hanya untuk gambaran Mas. Gambaran. Itu untuk ini aja, untuk kita cari cari inspirasi lah gitu. Inspirasi. Benchmarking. Nah, maksudnya kayak di salah satu posisi gitu. Seingat saya tuh waktu itu posisi sales atau apa gitu ya. Jadi kualifikasi awalnya benar. Usia sekian, kemudian usia itu kalau nggak salah itu maksimum 30, kemudian di bawahnya harus minimum requirement-nya pengalamannya itu 2-3 tahun, tapi sudah harus handal salah satu program bla bla segala macam. Nah itu kan maksudnya dalam 2 tahun itu nggak bisa sesimpel itu gitu, dan nggak bisa semudah itu untuk bisa bisa memahami suatu program gitu ya.
di HR lah, di HR itu programnya cukup banyak gitu, yang mana setiap program setiap brand mempunyai programnya sendiri-sendiri dan itu cukup berbeda. Nah, asumsinya adalah kalau kita baru lulus kuliah, let's say berapa sih Mas normalnya sekarang? 25, 26? 21 kali ya. Lulus kuliah ya? Lulus kuliah dong. Lulus kuliah 22, 23. Iya ya sekitar itu lah. Ya. 23 ya. Berarti saya turunin lagi tadi. Kalau standarnya 30, maksimum ini 25. 25 mintanya yang sudah experience banget dengan salary yang kecil. Itu kan nggak masuk akal juga ya. Maksudnya ada beberapa memang perusahaan itu ingin ambil untung dari pengalaman orang, tapi gimana caranya kita nggak mau ngeluarin duit banyak nih. Itu yang sering terjadi gitu. Jadi banyak perusahaan-perusahaan lokal khususnya yang dia itu mengakalinya kita mau produksi lebih tinggi tapi nggak mau cost gede. Nah, cara ngakalinya lebih begitu tuh. Jadi kita harus cari orang yang oke, fresh graduate tapi dia harus paham A, B, C, D, E. Nah, itu kan gimana gitu loh. Walaupun tapi konsultan sendiri kayak gimana Mas? Kan minta kualifikasi yang spek dewa lah ya. Tadi saya bilang spek dewa. Cuman kan dengan angka pelamar kerja yang begitu besar, satu, nyortir CV-nya seperti apa? Kedua, bisa nggak sih dapet yang seperti itu? One in a million sih Mas. Iya, maksudnya kan pada akhirnya kan apakah si perusahaan itu nggak takut cuman pekerjanya cuma jadi kutu loncat? Karena ya sekarang gue belum dapat kerja nih, gue masuk aja dulu deh. Iya. Dengan tawaran gaji yang mungkin seberapa kecil gitu kan. Atau sebetulnya mungkin para HR gitu ya, nggak tahu ya, mungkin keyakinan saya gitu. Kenapa pede banget ngasih requirement offer yang seperti itu? Apa karena tadi ya kita dalam keadaan golden age ya, maksudnya kita kan lagi banyak-banyaknya ya tenaga produktif ya dari sisi demografi kan kayak gitu. Jadi pede-pede aja nih Mas, karena pasti aja dapat mungkin ya, tapi mungkin boleh dikoreksi gitu. Tapi itu pekerjaan. Iya, tapi itu betul Mas. Jadi beberapa kali saya tanya ke teman-teman yang memang akhirnya pekerjaannya tidak linear dengan apa yang dia sudah pelajari ya. Maksudnya di katakanlah di kampus dia sebagai kebidanan gitu, tapi dia beralih profesi menjadi sales atau apapun itu gitu. Berarti kan ada apa namanya, bukan ketimpangan ya, dalam artian tadi yang seperti yang Mas Ade bilang. Jadi bonus demografi terlalu banyak, tapi posisi yang Lokernya sedikit ya. Posisi yang dibuka untuk keahlian tersebut itu sangat sedikit nih. Sedangkan orang kan butuh makan, butuh ya biaya hidup lah segala macam. Akhirnya ya udah deh seadanya deh, walaupun kita tertekan ya udahlah nggak apa-apa lah gitu. Karena mungkin itu berkaitan sama tadi yang dibahas di awal soal perpindahan akhirnya ke pekerjaan sektor informal kan kita nyebutnya mungkin kayak investor, selegram itu kan bukan pekerjaan formal ya, informal. Di situ akhirnya karena market itu banyak, misalnya peluang itu banyak ya, besar, pindah ke situ semua. Ketika job market yang formal ini sepi gitu ya, atau kurang gitu sebetulnya. Tapi sebenarnya Mas, apakah si job market ini di seluruh Indonesia atau di kota-kota besar aja sih yang memang sedikit gitu? Maksudnya pada akhirnya kan job fair dipenuhi dengan ribuan orang gitu. Apakah cuma terkonsentrasi di kota besar karena mereka maunya, ya saya maunya di kota besar karena banyak kemudahan di kota besar? Realistisnya adalah kita mencari uang untuk hidup sih Mas. Kalau kita bandingin sama di kota-kota kecil, bukan kota kecil ya, maksudnya daerah lah. Ya, daerah. second city lah ya. Betul, second city itu kan dari segi gaji juga nggak seberapa, sedangkan biaya hidup juga semakin kesini kan semakin banyak, apalagi apa namanya, kalau semuanya ada yang katakanlah sandwich generation yang mana dia harus memang membutuhkan effort lebih dan dana lebih untuk mengatur keluarganya, sedangkan kalau dia tetap di second city ya tidak menutupi biaya produksi lah seperti itu. Jadinya kan akhirnya mereka mau nggak mau harus udah deh kita nekat deh cari pekerjaan dulu di luar gitu. Ditambah influencer ya, review gadget gitu. Betul. Keren juga nih gadget nih. Iya, tapi kan proses dari biar orang percaya atau produsen-produsen percaya orang ini bisa dipercaya kok kalau kita titipin produk, itu kan prosesnya cukup panjang juga kan, nggak simpel juga gitu. Tapi emang itu yang kebaca juga sih di data kita ya, Mas Rangga, bagaimana masih sebelumnya Mbak hopelessness ya. Jadi orang tuh sampai
karena butuh lapangan kerja, ada berita suruh jaga pulau terpencil di Irlandia. Itu rame dibincangin netizen gitu. Saya mau jagain deh. Walaupun tuh kondisinya jagain pulau dengan kondisi cuaca nggak tertentu dan itu terisolasi ya. Kayak gitu mereka mau gitu. Tapi itu warga Indonesia? Maksudnya warga Indonesia iya, yang dia ingin maksudnya pergi si ke sana? otoritas itunya buka untuk global kan. Siapa yang berminat Oke. gitu kan. Dan itu di unggahan tersebut netizen banyak komentar saya mau gimana caranya, gajinya berapa gitu kan. Ya mungkin tadi ya soal pengen cari opportunity yang lebih baik ketika di sini mentok kayak gitu. Dan kalau kita ngeliat misalnya dari sini aja dari 5 isu ya, tadi 2 soal keluhan, 3-nya itu ya soal tadi pencarian kerja ya, soal lowongan kerja di angkutan lebaran ya, karena lagi momen lebaran ini banyak mendapat perhatian. Terus juga BPJS Kesehatan infonya lagi buka juga ya, lowongan kerjaan itu jadi menarik. Dan ini yang tadi soal menjaga pulau sepi gitu ya, dan itu yang menarik kondisi mungkin potret realitas sekarang ya. Tapi kalau kita ngelihat dari sisi sektornya Mas, nah, kita ngelihat dari tagar aja menariknya lowongan kerja, nanti boleh dikonfirmasi sama Mas Azhar ya, di sektor minyak dan gas serta tambang ya, atau ekstraktif ya, industri ekstraktif itu pasti paling besar gitu. Masih ya? Iya, dalam perhatian netizen. Jadi meskipun tadi kita bicara udah ada pergeseran nih ke arah influencer, tapi untuk sektor-sektor yang kayak gini masih rame gitu. Dan mungkin Tetap butuh kepastian gitu. betul Tetap gitu. butuh kerjaan formal gitu ya. Kalau kita lihat sih ada 2 sebetulnya yang paling ketara ya. Pertama soal safety net ya, bagaimana memang kalau pekerjaan di oil gas sama tambang itu kan asumsinya yang terbangun kan gajinya udah mapan gitu, even Prestisius. ya prestisius, fresh graduate juga, karena itu juga dari sisi social mobility-nya menaik kelasnya lebih mudah nih gitu ya. Berkata dari orang daerah dari terpencil misalnya terus pengen punya naik kelas secara ekonomi, ketika diterima di industri ini bisa lebih cepat lah gitu ya social mobility-nya. Mau ngelamar ketemu mertua lebih enak gitu. Gengsinya Oil and ada. gas. Betul, betul. Oil and gas, Bos. Tambang nih gitu ya, bisa gitu. Kayak gitu. Nah, tapi mungkin gimana Mas maksudnya? Emang karena masih seseksi itu industrinya? Ya, betul Mas Ade. Jadi memang oil and gas dan tambang ini kan masih migas ini kan masih sangat seksi ya. Maksudnya kalau kita lihat dari pengalaman orang-orang deh, maksudnya sekitar kita gitu. Kerja di mana? Oh di brand kerang. Iya dong. Iya. Aku brand keren apa? Atau di brand apa HP. namanya? Ya brand-brand yang offshore segala macem gitu. Wah, pola pikir kita kan langsung, wih keren ya bisa kerja di situ ya. Yang mana memang proses seleksinya kan juga panjang gitu ya. Proses seleksi panjang, prestisius, kemudian masih seseksi itu juga gitu. Dan yang pasti adalah cepat dapat duitnya. Iya dong. Iya, benar. Kombennya kan pasti besar banget tuh. Kalau kayak kemarin dapat ada pengalaman satu orang bisa dapat posisi staff aja bisa dapat di atas 2 digit gitu. Wow. Itu kan siapa sih yang nggak mau di kondisi yang ekonomi yang saat ini ya, gitu kan. Itu kan sangat-sangat prestisius gitu. Udah sangat-sangat seksi lah, bisa dibilang gitu. Nah, ini juga di data kita menarik. Dari semua data tagar ini yang paling menarik ada daerah tertentu nih, loker kota Surabaya. Nah, mungkin sebagai orang daerah tersebut emang menarik ya, banyak lowongan kerja atau Ya, karena kan memang kalau kita lihat untuk saat ini ya, saya lupa beberapa tahun terakhir memang untuk persebaran pekerjaan itu sudah cukup merata sih Mas di beberapa kota besar ya, ibu kota provinsi lah. Contohnya Surabaya, kemudian itu kan ada Makassar juga yang mana memang salah satu ibu kota provinsi juga yang di dalamnya cukup banyak nih sekarang industri-industri yang banyak yang masuk ke daerah-daerah tersebut seperti itu. Jadi sudah tidak berpusat ke Jakarta lagi gitu. Jakarta sentris ya. Mulai merata. Sudah mulai merata. Di kota provinsi ya. Betul. Iya sih, di sini ada Makassar, Palu, Batam ya, Balikpapan. Sektor teknologi nggak ada nih. Nah, itu. Menarik. Apa karena dikuasain masih di ini ya, di pusat ya, Jakarta kali ya. Nah, kalau kita lihat ada misalnya tambang, di situ ada Morowali ya, karena memang Morowali kan ada memang baru juga di industri tambang. Smelter. Iya. Iya, sebentar juga masih baru. Dan menariknya soal emosinya, next mungkin dari sisi data, kita memang ngelihat harapan yang besar sih. Biasanya kan kita kayak kemarin ya, persepsi
anger misalnya waktu perang gitu ya, atau misalnya apa ini harapan tinggi sih. Jadi memang kalau kita ngeliat publik tuh pengen punya kerja, Mas. Iya. Pengen punya kerja gitu, dan itu kelihatan dari terpotret dari persepsi netizen yang mereka berharap bisa punya pekerjaan ya yang lebih baik untuk menaikkan kelas ekonomi mereka, menaikkan derajat keluarga lah ya, kayak gitu. Dan itu terpotret paling besar 50%, ya. disusul emosi joy, happy yang isinya cenderung lebih ucapan saling nyemangatin gitu. Jadi jangan pantang menyerah, apply kerjaan gitu. Semangat ya kayak gitu, pasti bisa gitu. Ini yang terekam gitu di kita, arah harapan sama kesenangan ya, atau joy gitu. Meskipun di situ ada soal kemarahan tadi ya, soal kritik-kritik terhadap kebijakan pemerintah misalnya ya, atau misalnya soal kritik terhadap pembukaan lapangan kerja gitu. Nah itu yang terekam sih dari sisi data. Ada lagi, Mas? Nah udah sih Pak, cuma ini aja ya dari sisi data. Ya, berarti emang dari masyarakat Indonesia, netizen lah ya, netizen emang sangat berharap ya dengan dibuka lapangan kerja. Iya, kayaknya Mas Azhar juga sehari 1.000 orang di filter. Tapi memang betul, tapi memang untuk saat ini kan karena tadi ya balik ke awal bahwa saat ini adalah Indonesia itu masih bonus demografi yang cukup banyak gitu. Kalau kita lihat dari segi sarjana yang lulus di tahun ini aja, di tahun lalu aja udah cukup ribuan gitu. Sedangkan loker yang terbuka kan hanya beberapa. Sebelumnya udah menunggu. Betul, ketimpangannya kan sangat-sangat jauh itu Mas gitu. Dan beberapa ada ya temen yang dia sampai nganggur 4 tahun, habis dari lulus 4 tahun sampai 5 tahun dia baru dapat kerja nih. Gitu. Memang yaitu sulitnya di Indonesia saat ini adalah lapangan kerja memang cukup bisa dibilang cukup menyusut sih, karena memang mungkin ada dari reasonnya ada banyak. Faktor pertama mungkin karena ada proses bahasa kerennya itu apa ya, saya lupa. Jadi pokoknya proses promosi dari bawah ke atas. Jadi memang tidak membuka posisi baru untuk orang baru masuk seperti itu. Jadi prosesnya adalah promosi dari bawah ke atas, dan mungkin salah satu bentuk efisiensi juga ya dari perusahaan itu. Kemudian yang kedua memang banyak kan, kalau yang kita tahu kan sekarang kalau di universitas itu kan memang banyak orang-orang atau remaja-remaja yang mahasiswa yang di luar dari di luar dari daerah kampus tersebut seperti itu. Dan pandangannya adalah kalau kita balik ke daerah asal apakah bisa menghasilkan, otomatis kan mereka akan berpikir kayaknya aku pengen kerja di sana deh. Sedangkan kerja di daerah-daerah tertentu yang besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar itu kan tidak memiliki lowongan yang cukup. Di situ kan, jadi ada penumpukan lah di situ. Pada akhirnya kan yang terjadi kan seperti tadi Mas Fajar cerita, orang background kebidanan bisa bekerja jadi sales. Pada akhirnya seperti itu kan. Nah sebenarnya kalau dari sisi HR nih, kualitas apa sih yang sebenarnya dibutuhkan biar seseorang bisa berkembang di dunia kerja, termasuk dalam mencari pekerjaan nih? Skill apa sih yang paling dicari sama perusahaan, atau karakter apa yang bisa biar dia bisa tetap bertahan nih di industri yang kayak sekarang? Kalau dari skillnya sendiri Mas, kalau skill itu kan harus linear ya dengan apa yang dia akan kerjakan di perusahaan tersebut gitu. Dan jadi maksud saya contoh nih skema data kan kita udah di bidang IT, kemudian ada media monitoring juga gitu kan. Nah berarti orang-orang yang berminat atau pengen nih kita kerja di skema nih, jadi skill apa nih yang kita harus tahu? Ya setidaknya dia harus tahu terkait dengan IT itu apa sih, kemudian media monitoring itu seperti apa sih, bagaimana sih cara kerjanya. Jadi background perusahaannya seperti apa gitu? Betul, jadi harus balik lagi ke background perusahaannya seperti apa, apakah perusahaan IT atau seperti tadi tambang. Jadi apa nih yang harus ditambang? Tambang kan juga ada posisi-posisinya sendiri, ada yang bagian operator atau apapun itu gitu kan. Jadi skillnya ya harus mengikuti bidang pekerjaan apa yang dia hadapi seperti itu, atau dia akan jalani. Nah terkait dengan apa tadi saya nyatet deh kayaknya Mas. Sebentar.
Terkait dengan tadi Apa? Karakter. Di setiap perusahaan karakter yang pasti satu itu adalah kejujuran, Mas. Itu yang paling utama. Kalau kita kerja nggak jujur gitu, gimana orang mau percaya sama kita gitu kan? Gimana atasan kita mau percaya sama kita? Kitanya sendiri nggak bisa jujur dengan apapun itu gitu. Contohnya kayak kamu bisa kan ngerjain A B C D ini? Bisa Pak, tapi ketika yaudah kamu kerjain gitu, dia nggak bisa apa-apa. Gitu. Maksudnya kalau memang dia mau mengerjakan, tapi apa namanya, ya bilanglah kayak sorry Mas, saya nggak bisa nih, tapi saya mau belajar deh, saya mau belajar dulu, saya butuh waktu, nah baru saya bisa nih kerjakan, gitu kan. Jujur nomor satu. Jujur ya. nomor satu. Dan yang pasti harus mau terus belajar ya. Betul, jadi kita harus gimana caranya kita tuh ya jadi pribadi yang selalu mengosongkan gelas lah. Jadi biar kalau iya dong. Jadi kalau semuanya ada yang jangan merasa bahwa kita tuh selalu lebih tahu daripada orang lain gitu. Ada poin-poin kan memang kita memang tidak tahu, ya sudah kita bilang nggak tahu, kita minta ajarin walaupun itu junior kita ya. Dalam artian katakanlah kita punya anak buah, ternyata anak buah kita lebih canggih nih, lebih paham terkait dengan suatu hal. Ya udah kita jangan malu untuk mau belajar kepada mereka gitu. Jadi setidaknya kita sudah mendapatkan ilmu baru dari mereka dan kita ya tetap low profile lah. Ya, eager to learn itu ya sebenarnya. Betul. Jadi salah satu kuncinya juga selain kejujuran tadi kan, karena Betul. baik lagi kalau sekarang banyak anak-anak muda yang gue kayaknya mendingan jadi influencer deh daripada kerja formal gitu, karena gue bisa ngatur waktu gue bisa mungkin bisa dapat lebih banyak dari kerja formal. Eager to learn itu ya tetap harus ada ya. Betul. Kayaknya apapun jenis pekerjaannya itu wajib sih kayaknya. Ada. Apalagi di tengah dunia yang dinamis, dituntut belajar, ada AI, ada apa kan. Sekarang kan perubahan teknologi cepet banget. Kalau kita nggak punya open mindset tadi ya susah juga. Makanya kita kan harus memposisikan bahwa kita ini selalu bodoh gitu. Jadi ketika kita merasa bodoh ya mau nggak mau kan kita harus belajar nih untuk tahu nih. Gitu. Iya betul. Ya mungkin dari diskusi kita hari ini kita bisa ngeliat ya kalau sebenarnya fenomena influencer dan konten kreator ini memang merupakan bagian dari perubahan besar nih, pergeseran dari pekerjaan formal, kemudian sekarang anak-anak muda juga sudah mulai tertarik dengan pekerjaan yang seperti itu, influencer, konten kreator, bikin konten. Apalagi sekarang kayak di Bali orang-orang luar digital nomad lah. Iya, betul. Mereka yang kerja online, kerja dari mana aja bisa gitu, dapatkan uang dari negaranya dia. Dengan biaya hidup di Indonesia biaya hidup di Indonesia yang mereka pikir cukup murah. Iya, yang penting bayar pajak sih ya. Nah, itu kan pajaknya juga agak gimana ya? Iya. Ya baiknya kan pada akhirnya yang menentukan keberlanjutan si orang tersebut adalah salah satunya kemampuan beradaptasi, jujur, dan gimana dia mau belajar. Gitu. Ya, mungkin sekian diskusi kita hari ini, Mas Azhar. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Azhar. Dan untuk teman-teman yang nonton atau mendengarkan Skema Podcast ini, semoga diskusi kita hari ini memberikan perspektif baru nih. Jangan lupa untuk subscribe, like, share podcast ini ke teman-teman kalian. Komen di bawah, Mas. Komen di bawah juga. Ya, sampai jumpa di episode Skema Podcast berikutnya. Terima kasih. Thank you.